Hai Sobat Ekonomi, kali ini aku mau bahas sedikit nih mengenai bagaimana sih cara kita menyikapi utang negara. Kayak gimana ya? Yuk tonton sampai selesai. Ketika mendengar atau membaca berita mengenai utang negara Indonesia, banyak sekali masyarakat yang melontarkan komentar bahwa utang Indonesia ini sudah terlalu banyak. Pemerintah kurang bisa mengelola keuangan sehingga utang negara membengkak. Bahkan ada pula yang membandingkannya dengan peristiwa krisis moneter tahun 1998. Padahal jika kita gali lebih jauh nih, utang itu tidak sepenuhnya bersifat negatif loh teman-teman. Salah satu sisi positif dari utang yaitu negara dapat mencapai apa yang tidak dapat dicapai tanpa adanya utang. Nah, kalau kalian nih tim yang mengkritisi dulu atau yang langsung ikut komen nih? Coba sekarang kita analogikan negara sebagai orang pribadi yang akan melakukan kegiatan bisnisnya. Namun, orang tersebut tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan kegiatan bisnisnya, sehingga pada tahun itu dia tidak dapat melakukan kegiatan usahanya. Nah, apabila dia memutuskan untuk mengambil utang, dia dapat melakukan kegiatan bisnisnya. Ketika bisnisnya sudah berjalan, dia akan mendapatkan keuntungan, dan kemudian keuntungan tersebut separuhnya dapat ia gunakan untuk membayar utangnya, dan separuhnya lagi dapat ia gunakan untuk mengembangkan bisnisnya. Oke, kita balik lagi ke utang negara. Nah, pemerintah melakukan utang ini karena ada berbagai hal. Salah satunya yaitu untuk membangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua. Nah, jika ada pembangunan infrastruktur, maka ada pemasukan investasi ke Indonesia. Nah, jika pihak asing ini sudah investasi ke Indonesia, maka ekonomi kita akan meningkat yang secara otomatis pendapatan negara juga akan meningkat. Kemudian dalam hal pelunasan utang, pemerintah Indonesia setiap tahun telah menganggarkan APBN untuk melunasi utangnya yang jatuh tempo. Nah, utang Indonesia ini memiliki jatuh tempo yang panjang, sehingga di masa depan bukan suatu yang tidak mungkin bahwa utang tersebut akan lunas seluruhnya. Apalagi jika didukung oleh perekonomian Indonesia yang terus tumbuh di tengah melambatnya ekonomi dunia dan penggunaan APBN yang bijak. Jadi, apabila banyak target pemerintah yang berhasil dicapai karena utang, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa langkah pemerintah untuk mengambil utang ini merupakan langkah yang tepat. Nah, namun apabila banyak target dari pemerintah yang tidak tercapai, alangkah lebih banyak kalau kita itu mencari tahu terlebih dahulu alasan mengapa target tersebut tidak tercapai, sebelum kita menyimpulkan bahwa pemerintah kurang efektif dalam mengelola anggarannya. Kesimpulannya, keputusan mengambil utang tidak boleh dipandang dengan satu sudut pandang saja. Utang pasti memiliki dampak positif dan negatif tergantung dari negara mengelola utang. Karena yang menjadi persoalan bukan seberapa besar utang kita, melainkan seberapa besar kita mampu memanfaatkan utang. Yuk mulai bijak dalam menyikapi utang negara.